Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman dan rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi hari ini yang cuacanya lagi gerimis, mendung, tapi tidak mengurangi kesemangatan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di pagi hari ini yang cuacanya memang kurang membaik, cuacanya yang mendung. Semoga tetap sama Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan bagi kita semua, amin. Dilancarkan rezekinya, diberikan amal-amal yang soleh selalu bagi kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran sang reformis dunia, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita merasakan nyamannya hidup, kita merasakan indahnya dunia, kita merasakan bebasnya beraktivitas kita, yakni dengan adanya Islam dan iman. Maka kita perlu merasakan bahwa dampak positif dan dampak lebihnya, dahsyatnya akan hadirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini memang benar-benar nikmat. Maka dari itu kita jangan lupa untuk bersalawat, kita selalu berdoa untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Rekan-rekan dan teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu atas apa yang telah saya dapatkan dari guru-guru saya yang telah saya ambil. Bukan kita merasa saya pribadi merasa lebih paham dari teman-teman semuanya, cuma ini sebagai sekedar untuk saling mengingatkan diri saya pribadi, dan mungkin bisa nanti diambil dari oleh teman-teman semuanya. Kalau memang ada manfaatnya silahkan nanti diambil, kalau tidak manfaatnya jangan diambil. Ini sebagai koreksi keimanan kita untuk menambah ilmu sesama kita. Bagi teman-teman semuanya, saya sengaja memang pakai masker karena sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah juga, karena posisi kita masih belum baik, posisi keamanan kita dan kesehatan lingkungan kita juga masih belum membaik. Kita juga mengikuti peraturan-peraturan yang telah diedarkan oleh pemerintah, yang dihimbau oleh pemerintah, mengingatkan kepada teman-teman semuanya, karena memang pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir, angkanya juga makin meningkat. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman untuk menaati aturan protokol kesehatan COVID-19, ya, untuk pakai masker silakan, jangan lupa jaga jarak, kita menyesuaikan lingkungan kita yang memang dulunya kita bebas. Maka dari itu kita untuk menaati peraturan-peraturan pemerintah untuk kebaikan kita juga bersama. Maka kita dengan senang hati untuk mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, dan jangan lupa juga cuci tangan untuk mencegah kuman-kuman dan virus-virus kita
yang akan menghampiri kita. Dan semoga adanya COVID-19 ini kita tidak terdampak COVID. Kita semua ini selamat dari virus COVID-19 dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas nyaman, beraktivitas seperti biasanya. Baik teman-teman, mungkin di kesempatan kali ini hanya saya ingin bincang-bincang santai saja, mungkin lebih banyak pada cerita saya pribadi, mungkin menjadi motivasi buat teman-teman dan untuk mengingatkan juga kepada saya pribadi hal-hal yang sudah memang saya lalui seperti itu. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kalangan kita merasa bahwa hidup itu kadang tidak sama dengan orang lain, seperti itu kan. Banyak kenapa sih saya itu tidak seistimewa dia, tidak sekaya dia, dan tidak sepintar dia. Itu pasti dari teman-teman ada pertanyaan di hati tersendiri seperti itu kan. Iya. Maka bukan teman-teman pribadi yang seperti itu, juga saya pribadi juga seperti itu. Kadang kenapa sih pas saya melihat orang-orang bahagia di luar sana, kaya gitu kan, seperti orang yang kaya di luar sana, kenapa ya orang tua saya itu tidak sekaya orang tua dia gitu kan. Enak, nggak usah kerja, tinggal lanjutin kekayaan orang tua. Itu semua udah ada porsinya teman-teman, sudah Allah berikan kepada kita. Jadi syukurin apa yang sudah ada, nikmatin sudah ada, karena memang yang Allah berikan kepada kita itu mungkin ada hikmahnya. Karena kebahagiaan itu tidak diukur dari kekayaan orang tua. Kebahagiaan itu, nikmat nyamannya hidup dan tentramnya hidup itu tidak dinilai dengan uang, tidak dinilai dengan kekayaan, tidak dinilai dengan megah dan mewahnya rumah kita, tidak diukur dengan serba adanya kehidupan kita. Mau beli ini ada, mau ke sana juga bisa, mau begini semuanya bisa, karena memang kemampuan yang ada seperti itu. Jadi teman-teman jangan merasa sedih, jangan merasa kenapa sih Allah berikan kemampuan kita hanya sebatas gini-gini aja gitu kan. Kan orang tua kita juga sama-sama bekerja gitu kan, sama seperti orang-orang tua pada umumnya. Ya karena memang rezeki itu sudah Allah tentukan, porsinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada orang tua kita, nikmatin saja seperti itu. Dan teman-teman mungkin banyak yang tidak merasakan perjuangan orang tua kita. Teman-teman mungkin hanya mengandalkan egois kita, tidak menyadari bahwa perjuangan orang tua itu memang luar biasa, terutama seorang ibu. Orang tua itu sungguh sangat luar biasa pengorbanannya seperti itu. Jadi apapun hasil, apapun yang ada dan yang didapatkan oleh orang tua kita, ya dinikmati dan disyukurin aja. Jangan kita mengajak kepada orang-orang yang basicnya memang sudah mampu, basicnya orang kaya. So walaupun dia orang kaya belum tentu dia bahagia, lebih bahagia daripada orang tua kita yang walaupun basicnya sederhana. Kita syukurin, kita dukung orang tua kita, bahwasanya apa yang telah Allah berikan itu adalah karunia yang memang luar biasa kepada kita.
Banyak dari teman-teman kita kadang berpikir untuk melanjutkan pendidikan saja susahnya minta ampun karena ada biaya yang perlu kita keluarkan. Saya juga cerita sedikit. Waktu saya lulusan SMP saya sempat kurang lebih tahun 2012 saya putus sekolah. Di waktu itu mau melanjutkan SMA karena memang ekonomi saya kurang pas untuk melanjutkan pendidikan saya ke SMA dan sederajat. Jadi untuk waktu itu saya mundur, saya tidak melanjutkan tahun 2012 insyaallah, kurang lebih seperti itu. Saya sempat berpikir karena memang teman-teman lulusan SMP saya itu berpikirnya waktu itu sebelum lulus sama ustaz ditanyain satu-satu, kamu mau kemana setelah ini, mau melanjutkan pendidikannya kemana, sama guru itu ditanyain satu-satu di kelas itu sebelum kita lulus. Ada teman saya yang ingin melanjutkan pendidikannya ke non formal, yaitu ke pondok pesantren, ada yang melanjutkan ke SMA penjurusan, ada yang ke pokoknya beda-beda lah teman-teman, karena memang cita-cita teman-teman itu masih semangat-semangatnya untuk melanjutkan pendidikan seperti itu. Pas saya sama Ustadz, pas giliran saya ditanyain, saya juga nikah gitu kan. Saya insya Allah Ustadz mau melanjutkan pendidikannya di pesantren itu, sekaligus nanti sekolahnya juga di pesantren. Ada pesantren yang memang saya impikan di sana di kampung saya itu, sehingga saya ingin melanjutkan di sana. Waktu dulu saya cita-citanya ingin jadi ustaz gitu. Maka dari itu, karena cita-cita saya itu yang ingin jadi ustaz, maka saya ingin masuk ke pesantren. Dan pada akhirnya ya teman-teman alhamdulillah melanjutkan pendidikannya. Ada 1-2 lah yang tidak melanjutkan karena memang basicnya sama dengan saya, masih ekonominya sangat minim, sehingga tidak mampu untuk melanjutkan ke pesantren ataupun ke sekolah-sekolah yang ada di kampung saya. Tapi selanjutnya saya di 12 yang nganggur tahun 2013 pertengahan kayaknya, saya alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pendidikan saya. Dan itu semua karena berkat perjuangan dari orang tua saya dan keluarga saya semuanya. Saya berangkat ke pesantren, di situ saya melanjutkan selama 3 tahun di sana, 1 tahun yang mengabdi. Setelah lulus dari pesantren, saya 1 tahun yang mengabdi. Tahun 2017 kurang lebih seperti itu, saya masih bingung lagi mau melanjutkan perkuliahan di situ, karena ya kembali pada tadi sama saja dengan perekonomian kita. Saya coba meminta izin dan minta restu kepada orang tua saya, kepada keluarga saya untuk melanjutkan saya ke pendidikan tingkat tinggi, yaitu kuliah seperti itu. Orang tua saya setuju saja dan beliau mendukung, mendoakan, memberikan motivasi kepada saya untuk memang melanjutkan. Kurang itu saya nekat untuk melanjutkan dengan modal bismillah dan percaya diri. Saya berangkat di salah satu di Jawa Barat, kampus Jawa Barat. Di situ saya melanjutkan pendidikan saya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya tidak memikirkan ekonomi terlebih dahulu, tapi yang saya pikirkan
bagaimana saya harus kuliah seperti itu. Toh nanti kita harus sambil kerja ataupun ada rezeki lain, kita urusan belakang. Maka saya melanjutkan sampai sekarang alhamdulillah sudah semester 7. Mohon doanya kepada teman-teman semuanya, semoga nanti di ujung semester saya ataupun di akhir semester saya nanti diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lulus dengan baik, dengan lancar, tanpa ada halangan ataupun kendala apapun seperti itu. Nah, dari itu semua saya sadar memang semua itu adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang yang memang kuat di sana yang mendukung saya, keluarga saya, khususnya ibu dan bapak saya yang selalu mendoakan saya dari jauh. Walaupun kadang saya 1 tahun itu harus bertemu dengan keluarga mungkin 25 hari lah. 1 tahun 1 kali di 25 hari itu saya bertemu dengan beliau karena memang jaraknya lumayan jauh seperti itu. Tapi komunikasi secara media, komunikasi secara telepon seluler tetap berjalan dengan baik, alhamdulillah. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang orang tuanya masih lengkap, orang tuanya yang masih hidup, orang tuanya yang masih berdampingan dengan kita, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita mengecewakan orang tua kita yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, yang telah merawat kita. Kita walaupun kita jauh, tetap doa kita tetap terjalurkan kepada beliau semua. Dan buat teman-teman kita yang orang tuanya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak bersama dengan kalian, sudah tidak bisa bersama-sama lagi di dunia ini, kita tetap jangan khawatir, tetap doakan beliau, berikanlah dan tunjukkan semangat kita kepada orang tua kita bahwasanya kalian itu bisa bermanfaat dengan dengan perjuangan kalian, sehingga nantinya bisa membawa beliau masuk surga di akhir kelak nanti. Jadi kalau kita mengingat perjuangan orang tua kita, seakan-akan kita tidak akan bisa membalas, seakan-akan kita tidak memberikan balasan kepada mereka, walaupun kita seumpamanya memberikan harta banyak, memberikan uang, memberikan perhiasan sebesar itu, rasanya kurang untuk membalas semua perjuangan orang tua kita. Maka ada cerita, saya pernah mendengar di situ waktu saya ditugaskan di Kalimantan, tepatnya di kota Bontang. Pada bulan puasa itu saya sholat Jumat dan khatib itu bercerita, dan itu pun ceritanya cerita nyata, sudah dibukukan, tulisannya dibukukan, ceritanya dibukukan. Khatib berbicara bahwasanya ada seorang anak itu sukses menurut orang-orang. Dia menjabat sebagai direktur di salah satu kantor. Ceritanya seperti ini, anak itu menjadi seorang direktur bisa dikatakan sukses karena memang dia menjabat sebagai orang tertinggi di kantor itu.
Anak itu mempunyai ibu yang ibunya sudah sakit-sakitan gitu kan, lumpuh, tidak bisa bicara karena memang stroke ya, mempunyai penyakit stroke. Dia hidupnya duduk di kursi roda, terus dia ibunya itu tinggal di rumah anaknya. Anaknya itu mempunyai istri, tapi istrinya juga mempunyai kesibukan karena memang kerja. Anaknya itu kerja di kantor, terus menantunya itu juga kerja di kantor. Itu. Jadi untuk mengurus orang tuanya itu, ibunya yang lebih sakit itu tidak ada. Walaupun dia tinggalnya dengan anak yang memang notabene rumahnya itu kaya raya, kayak istana. Di rumahnya itu serba ada sebenarnya. Tapi kebahagiaan ibu itu tidak ada. Karena kenapa? Kasih sayang dan untuk merawat ibunya itu tidak ada. Anaknya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang digeluti di kantornya seperti itu. Terus singkat cerita anak itu pulang ke rumah dengan capek karena memang bekerja. Pas nyampe ke rumah itu rumahnya malah berantakan. Banyak nasi berhamburan, terus kursi berantakan. Itu kenapa? Karena orang tuanya sakit, mau ngambil makannya saja masih belum bagus, banyak yang berantakan, terus minum, kursinya berantakan. Terus dia karena memang dia lagi capek, anaknya itu datang, dia marahin orang tuanya, dia marahin ibunya. Ini ibu di sini sudah tidak ada kerjaan, adanya cuma nyusahin, sudah saya kasih fasilitas yang nyaman, tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kata anaknya, bikin berantakan rumah, bikin bau rumah. Ini ibu ini harusnya bukan di sini katanya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Inilah ketika anaknya merasa sukses, anaknya merasa tidak butuh lagi dan tidak ingat apa perjuangan orang tuanya, perkataannya menyakitkan kepada orang tuanya. Maka dari itu, karena ibunya dianggap tidak bermanfaat di situ, ibunya dianggap menjadi gaduh di rumah itu, bikin kotor dan memalukan. Di situ ada tamu juga, pas ada tamu, bawa tamu kan sama istrinya juga di rumah, malah berantakan begini. Itu semua karena ibunya. Dianggap karena ibunya. Ya kita wajar lah, kan itu ibunya sakit gitu kan. Terus anak itu marah, karena memang benar-benar marah. Anaknya itu punya rencana untuk memindahkan ibunya itu ke tempat panti, tempat orang-orang ini, tempat orang yang sakit gitu kan, tempat orang-orang yang hina di situ, orang-orang yang di pinggiran-pinggiran itu ditampung di situ. Disabilitas semuanya ditampung di situ. Mau ditampung di situ, rencananya di situ kan anaknya, karena dia malu kepada tamunya, dia juga kesel kepada orang tuanya, karena menurut pikiran anaknya itu, ibunya itu tidak bisa memberikan manfaat, ibunya itu hanya bikin kesel, ibunya itu hanya bikin berantakan rumah. Nah, di suatu hari paginya sang ibu itu dipindah ke panti jompo. Berangkatlah si anaknya dibawa, karena memang orang tuanya tidak bisa menolak, tidak bisa bicara, hidupnya cuma di kursi roda. Ya mau tidak mau berangkat aja. Nah, berangkat di situ, di kamarnya sudah dibersihkan sama anaknya, kamar ibunya itu dibersihkan, baju-bajunya sama semua peralatan-peralatannya dibawa ke panti itu. Jalan-jalan
dari situ sama anaknya itu orang tuanya dipasrahkan kepada pengurus pantinya yang ada, bahwasanya gini-gini dia berani bayar, dia berani ini, yang penting orang tuanya diurus, terserah gitu. Sudah dipasrahkan sepenuhnya kepada pembina panti yang ada di situ. Terus setelah itu anaknya itu sama menantunya pulang ke rumah. Terus pulang ke rumah itu dia merasa nyaman sudah. Dia sudah bahagia, tidak ada yang mengganggu, tidak bisa mengkotori, dan tidak malu kalau ada tamu, karena orang tuanya yang sakit-sakitan itu sudah tidak ada di rumah. Karena tidak ada orang tuanya. Maka dari itu sang ibu itu sudah tidak ada di rumah anaknya itu. Nah, di situ tidak sengaja anaknya itu masuk ke kamarnya orang tua yang sudah tidak ada. Coba dilihat, dia bersihkan lagi rumahnya ibunya itu yang sudah tidak ada ibunya. Pas membersihkan, anak itu tidak sengaja dapat kertas yang tertulis beberapa bacaan di situ. Setelah dibaca ada tulisan harian dari seorang ibu. Dia baca di tanggal berapa itu, ada bacaan tulisan ibunya yang berbunyi, betapa sakitnya saya melahirkan anak saya, betapa perjuangan saya sungguh sangat ekstrim, tapi tidak apa-apa asalkan anak saya lahir dengan selamat. Terus dia lainnya, betapa ini perjuangan saya menyusui anak saya, mencarikan nafkah anak saya, dan betapa perjuangan saya untuk mensukseskan anak saya. Banyak di situ motivasi tentang anaknya. Baru di situ anaknya sadar setelah membaca itu, ya Allah, betapa berdosanya saya, betapa gilanya saya, betapa durhakanya saya. Setelah membaca ini, setelah membaca catatan ibunya itu, dia menangis, dia merasa bersalah, dia merasa bahwasanya dia durhaka, dia lari sambil menangis, berangkat masuk mobil, dia pergi untuk menjenguk ibunya. Dia berangkat ke panti tumbuh itu. Pas nyampe ke panti itu ada ambulan masuk di panti itu. Apa yang terjadi? Dari pengurus panti itu bilang bahwasanya ibunya sudah tiada, sudah meninggal dunia. Dia menangis, dia teriak-teriak, merasa menyesal karena selama hidupnya dia hanya menyakitkan orang tuanya, selama hidupnya dia memisahkan, dan bahkan dia berani dan bahkan dia tega memindahkan orang tuanya dari rumah yang mewah itu ke panti asuhan, ke panti jompo itu. Dia menangis. Nah, di situ akhir endingnya, kawan-kawan semuanya, penyesalan itu sudah sia-sia karena kedurhakaan mereka sudah tercatat. Mau berbakti di mana lagi kalau sudah orang tuanya meninggal seperti itu? Maka dari itu teman-teman semuanya yang orang tuanya masih hidup, pertahankan, berikanlah yang manfaat. Tetap kita mengabdi, kita berbakti kepada beliau. Walaupun kita sudah mampu dan merasa lebih nyaman, merasa lebih kaya daripada orang tua kita, ingat, semua kekayaan, semua perjuangan, semua kesuksesan ada seorang ibu di belakang kalian. Oke teman-teman semuanya,
kita menyadari semua itu, bahwasanya ridha Allah itu tergantung dari ridha orang tuanya, dan murka Allah itu tergantung dari murka orang tuanya. Jadi teman-teman, berikanlah kesempatan, berikanlah peluang, berikanlah walaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan apa yang telah kita lakukan, berikan kesempatan dan waktu untuk selalu dan memberikan dan berbakti kepada orang tua kita. Teman-teman semuanya, khususnya saya pribadi mengingatkan, dan mungkin bisa diambil dari teman-teman, orang tua itu ingin semua anaknya sukses. Saya yakin itu, dan doanya orang tua. Benci-benci kalian kepada orang tuanya tidak akan pernah benci kepada anaknya. Jadi teman-teman semuanya sadar akan semua ini. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita yang masih hidup. Semoga diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan kesehatan, dan diberikan kenikmatan ada di dunia ini. Dan untuk orang tua kita yang sudah tiada, semoga selamat dari siksa kuburnya, nyaman di dalam kubur, dan semoga nanti kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa orang tua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sayang kepada orang tua kita. Kita siap merawat orang tua kita walaupun ketika orang tua kita nanti sakit, dan kita siap untuk selalu memberikan support dan semangat kepada orang tua kita, membantu pekerjaan orang tua kita, memberikan semangat kepada orang tua kita, selalu memberikan kebahagiaan, memberikan rasa bahwa saya dan kita semua ini pernah dirawat oleh orang tua kita. Maka kita jangan lupa di setiap selesai sholat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga orang tua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari musibah, diberikan ketentraman, diberikan kesehatan, diberikan merasa tentram hidupnya, diberikan kesehatan selalu, dan semoga selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan umurnya dengan keadaan selalu berbuat kebaikan dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu teman-teman untuk saya pribadi, apa yang telah saya sampaikan, khususnya mungkin nanti bisa bermanfaat pada teman-teman, silakan diambil. Undur mengqala wa la tandur mungkin. As-sallallahu ayyuhini hikmatan